Standby. Oh my god. Oke, jadi gue baru aja kelar vaksinasi dan ini gue lagi ada di Grogol Petamburan. Bukan Grogol sih sebetulnya, ini Jelambar. Dan karena KTP gue DKI Jakarta, jadi gue yang tinggal di Tangerang harus kemari untuk vaksinasi. Tapi warnanya coklat apa? iya, coklat pak. Tuh, coklat loh. Serius? Coklat bener. Iya, coklat serius. Emang ada? Di STNK coklat sih. Tuh, kan. Aku bingung. Setahu saya paling merah putih. Coklat memang itu sudah dari tahu. Ini Coklat, makanya saya bilang segini-gini bukan. Bener deh coklat. Berarti baru tahu nih. sebenarnya dicat ulang sih pak. Warna aslinya coklat kayak hitam-hitam gitu. Tapi emang brown ya? Iya, benar-benar. Di STNK tetap coklat. Iya benar. Berarti benar aslinya brown. Kalau gua kan putih. Lu kan putih metalik. Sama apa warna itunya? Iya sih. Tepat makanya dia bilang. Iya. Warnanya. Ya makasih pak. Aduh. Kalau bilang pakai skotlet gua mau nanya tadi. Oke lah pak, mari ya pak. Motor gue ditanyain orang dong. Asal always ya, kemana-mana pas itu ada aja orang satu dua orang itu. Oke, thank you. Tuh, rasanya badan gue rasanya agak aneh, cuman ya nggak apa-apa lah. Tadi gue pikir ini efeknya nggak bakalan ada di gue, karena dulu gue pernah suntik difteri, itu efeknya nggak berasa di badan gue. Ya mungkin patogen gue nggak sekuat nggak sekuat orang lain mungkin ya, karena ini efeknya udah mulai agak berasa di badan gue. Tangan kiri gue encok banget. Ya seenggaknya gue masih bisa bawa motor. Pasti itu di mana-mana, nggak tahu kenapa pasti ada satu atau nggak dua orang yang nanyain soal motor. Mas ini cat apa skotlet? Itu nggak jauh-jauh dari tampilan motor gua. Jadi jujur sebenarnya impress juga gitu loh. Ini cat udah lama padahal, tapi masih ada aja orang yang suka. Plus juga ini kan nggak ngejreng cuy. Mana ada sih sejarahnya warna coklat bisa ngalihin perhatian orang di jalan, kecuali kalau benar-benar diperhatiin. Nah, dan kedua orang itu adalah orang yang benar-benar merhatiin. Kayak tadi kalian mungkin lihat sendiri kali ya. Gue juga bingung mau ngomong apaan tadi. Cuma bisa bilang makasih dan selamat tinggal. Aduh, nembak aja. Oke, jadi selamat datang di channel gua, dan gua tutup kaca helm dulu biar nggak pecah suaranya. Jadi semoga aja yang ini ada suaranya, karena di video gua sebelumnya itu gua sempet take ulang, dan ini adalah video take ulang sebenarnya, karena gue udah take video yang dimana waktu itu gue sempat servis ke Om Sony, terus pulangnya gue ambil video dong, dan saat gue ngerekam video tersebut audionya kagak ada. Kayaknya mikrofonnya nggak kecolok ke GoPro-nya sih. Jadi gue sedih banget, harusnya Jumat kemarin udah upload, malah nggak jadi upload gara-gara hal konyol. Dan ngomong-ngomong soal upload, tema hari ini yang pengen gue bahas itu tips merawat motor matic yang udah di bore up. Banyak banget kan tuh teman-teman yang nanya di YouTube gue, atau mungkin teman kalian ada nanya ke kalian, menurut lu motor matic bore up itu gimana sih ngerawatnya? Nah, jadi gue pengen berbagi pengalaman, karena ini juga gue udah 2 kali bore up ya. Yang pertama saya 58 karena krukasnya nggak beres, akhirnya jebol. Dan ini 59 yang baru dengan krukas yang baru, dan ini bener-bener hampir semuanya baru. Mesin-mesinnya juga ya total 100% baru semua. Nah, noken perklep agak sih, cuman sisanya baru. Oke, jadi untuk tips yang pertama, kayaknya gue vlognya nggak di sini deh, di jalan lancar aja deh. Oke, hal pertama yang paling pengen gue notice adalah kalian itu yang pertama harus cek spesifikasi mesin, piston, dan bensin apa yang cocok sama mesinnya. Karena gini loh, beberapa orang yang ngebor up motor matic itu kadang-kadang suka nggak dikasih tahu sama tukang bubutnya atau tukang ya bengkelnya lah yang ngurusin mesinnya. Lo harus pakai bensin apa, terus lo juga harus
bawa motornya kayak gimana. Ada beberapa mesin bore up yang kita nggak bisa keber terus-terusan karena usia mesinnya itu bakal berkurang banyak kalau misalnya dipakai secara brutal. Tapi ada juga yang dimana contohnya kayak gua yang dimana walaupun mesinnya di bore up tapi dipakai harian tuh kuat dan masih irit bensin, terus kompresi juga nggak rewel. Bocor kayak Nah, untuk itu kalian harus bisa tanya lagi, konfirmasi ulang sama bengkel atau tukang bubut kalian yang ngebikin mesin kalian, apa sih spesifikasi mesinnya, kompresinya berapa, terus gimana dengan pemakaian harian. Itu kalian harus benar-benar bisa pastiin, karena kalian nggak mau dong cuman gara-gara misalnya kompresi 12 terus kalian mikir itu gue isi bensin pertalit loh, akhirnya kan mesin jebol. Kalian nggak mau kayak gitu kan, sayang duit kan. Nah, jadi hal yang paling pertama itu adalah pastiin spesifikasi mesin kalian, terus pastiin juga bensin yang akan kalian pakai, dan pastiin juga cara pakai motornya itu gimana. Kalian harus konsultasi sama bengkel atau tukang bubut yang bikin mesin kalian. Jadi lebih banyak ngobrol, lebih bagus. Udah lama gua nggak kayak begini. Gila. Hampir sebulanan project UAS gua banyak banget ya. Maklum lah ya, anak kuliah semester akhir. Gua udah mau naik ke semester 7, dan di semester 6 tuh aduh tugasnya naujubillah banyak banget. Yay. Jadi gue mohon maaf kalau misalnya uploadan itu kelongkap sebulan, karena kan terakhir uploadan gue tuh yang di sini nih sebelah kanan tuh, itu kan udah sebulan yang lalu anjir. Terus pada nanyain tuh teman-teman subscriber, bang kemana aja lu? Ya nggak kemana-mana sih. Cuman rada sibuk dikit aja, maklum lah. Dan hal kedua yang pengen gue notice adalah seputar oli mesin. Jadi gini loh, banyak orang yang beranggapan bahwa motor yang udah di bore up itu oli mesinnya harus lebih kental. Ada juga yang bilang harus lebih encer. Kalau kalian tanya pendapat gua, bang pendapat tuh gimana? Oh, gua mah simpel jawabnya. Oli ikutin sesuai dengan SAE dari pabrikannya. Karena gini loh, oli itu sekedar pelumas. Kalau misalnya kalian analogikan, itu pelumas itu ibaratnya kayak engsel pintu. Kalau pelumasnya terlalu kental nggak bagus, pelumasnya terlalu encer ya cepat hilang juga, nggak bagus. Nah, kurang lebih di mesin juga sama kayak gitu. Jadi usahakan oli itu dikontrol, jangan sampai olinya kekeringan. Kalau oli kekeringan ya kalian kudu periksa mesin sih. Tapi ada juga sih beberapa kasus dimana teman-teman gue juga yang main Vario, PCX, ADV, Aerox, NMAX yang CR 6263 olinya pada surut tapi mesinnya normal. Wajar karena panas mesinnya. Dan rata-rata mereka semua ya oli mesinnya sesuai dengan SAE-nya. Kayak Honda tuh 1030, terus Yamaha kalau nggak salah 1040 apa 530, gue lupa dah kalau Yamaha, karena gue kan nggak main Yamaha. Dan rata-rata tuh SAE-nya pada ikutin standar, dan gue juga ngambil patokan ya udah oli SAE standar aja 10W30, jangan nakal gitu loh. Ya sesekali pakai oli yang rada-rada bego gitu nggak apa-apa sih. Kayak dulu gue pernah pakai 0W30 tuh encer banget, tapi ya itu cuma buat emergensi karena nggak ada oli lain lagi. Itu nggak boleh dipakai terus-terusan. Ini orang motong jalan, aduh. Ingat, oli harus dicek, apalagi motor-motor bore up tuh, waduh panas cuy. Bukan cuma oli doang bisa surut, banyak. Tapi ya oli paling penting sih. Jadi pastiin oli yang kalian pakai harus dikontrol minimal 2 minggu sekali. Kalau misalnya olinya nggak berkurang, saat dibuka ya dimasukin lagi, pakai lagi. Cuman kalau olinya udah berkurang, ada baiknya ganti baru. Wow, ngisi tunggu rem depan gua. Hehe, ampas rem baru gua ganti nih, udah pakem nih. Jalannya rame sekali, selap-selip. Problem spion gede, gua ngeri mentok. Di taksi kenapa ngendok dah? Spion terlalu ke atas dan hap normal. Oke, tadi soal spesifikasi mesin, bensin itu udah. Oli
udah. Nah, yang ketiga ini adalah komponen pendingin mesin kayak kipas radiator, air radiator, sampai ke selang radiator. Kenapa gue bisa bilang hal ini penting? Karena gini, mesin yang kita pakai ini kan bekerja dengan suhu yang cukup ekstrim ya. Orang mesin standar aja udah panas banget, apalagi mesin burap yang dimana kapasitasnya itu udah jauh lebih besar daripada kapasitas mesin standar. Dan coba kalian analogikan aja sendiri, pasti kalian udah tahu jawabannya. Pendingin itu benar-benar dibutuhin. Ada berbagai cara supaya pendinginan di motor kalian maksimal, tapi yang paling dasarnya itu adalah dengan ganti air radiator yang lebih bagus. Contoh kayak untuk motor-motor Matic Honda itu bisa pakai maaf ya, motong jalan, bisa pakai air radiator dari Ippon kalau nggak salah, ada stok. Motul juga ada stok, tapi air radiatornya Motul mahal. Engine Ice itu juga cakep, tapi mahal juga. Ya timang-timang lah harganya. Dulu gue mau motong. Sip. Dulu dapat gak ya? Spionnya gede banget. Tapi kalau nggak pakai spion bahaya juga. Harusnya gue ngambil kiri ya. Ya, jadi kurang lebih air radiator sebenarnya ada banyak macam. Cuman kalau untuk Honda, gue ada saran tuh. Gue pernah kasih lihat kalian air radiator Honda yang tipe 2 kalau nggak salah, yang air warna biru. Wah, itu cakep tuh. Gue juga pakai itu sekarang. Bukan sekarang sih, dari Seargo 58 terus yang 58 jebol dan sekarang pakai 59 itu tetap pakai air radiator yang tipe 2 ini. Jadi itu harganya tuh sekitar 120.000 dan worth it banget cuy. Mesin gue gak panas sama sekali tuh. Jadi enak sih. Lalu soal kipas radiator sebenarnya dibilang vital nggak juga ya, soalnya kalau kalian buka radiator itu di belakang kan ada kipas, tapi kipasnya itu ternyata nggak ngademin suhu internal mesin. Jadi kayak ibaratnya ngademin, kayak kalian masang kipas angin kena badan kalian, jadi cuman luarannya aja yang didinginin, dalamnya kagak. Nah, kurang lebih analoginya begitu. Kipas radiator ada bagusnya sih diganti sih. Gua nggak tahu Yamaha sama Suzuki ganti kipas radiator apa yang lebih gede, atau ada yang racingnya, gue kurang tahu. Tapi kalian bisa cari sendiri atau tanya teman-teman di forum, kayak forum-forum grup motor, siapa tahu ada jawabannya. Tapi kalau untuk Honda itu banyak yang upgrade ke kipas radiator PCX Bio yang warna hitam kayak gini nih. Nah, itu pusaran anginnya oke sih. Gue juga udah pakai dan suhu mesin itu dibandingin sama kipas standar itu lumayan beda, karena dari tangan kita megang ke kolong aja tuh udah berasa banget. Ini panas, ini anget, ini adem. Nah, lalu tadi radiator, kipas radiator. Nah, si radiator dan selang radiator, kenapa gua sebut ini satu, kenapa nggak gua pisah? Karena gini, radiator yang gede itu juga butuh supply yang gede. Jadi nggak cuman upgrade radiator, selangnya juga harus diganti secara barengan. Dan udah hijau, haha. Radiator tuh ada banyak macam, tapi umumnya yang biasa kita sering temuin atau yang kalian mungkin tahu itu adalah merek Bipro. Bipro itu harganya sekitar 1 jutaan, gue lupa. Soalnya buat PCX temen gue si David yang dulu gue pernah pinjam motornya pas lagi naik riding, itu kan radiator pakai Bipro, itu sekitar 1 jutaan. Dan selang radiator Samco itu kalau nggak salah buat Vario sekitar gope lebih lah. Itu di shop-shop gede kayak One Tree Motorshop tuh pasti ada. Ya itu sih udah titik maksimal banget sih. Udah lo nggak usah mikirin motor bakalan overheat, no. Tarik mang. Set tangan gue kiri kanan encok, tapi gue bawa motor kayak begini ya, parah juga. Oke, lanjut ke topik berikutnya. Spesifikasi mesin dan bensin udah. Soal penanganan oli juga udah, soal pendinginan mesin juga udah, dan ini nih yang paling penting nih. Apapun mesinnya, gaya berkendara yang menentukan hasil akhirnya. Jadi gini, ada dua tipikal orang di dunia ini. Yang satu tuh orangnya kalem, dan yang satu orangnya agresif. Kalian mungkin udah agak paham, tapi biar gue jelasin lagi biar kalian lebih paham. Yang tipe agresif itu demennya main gas kayak begini. Itu yang tipe agak gue tabrak lagi orang. Dan tipe agresif. Tapi kalau yang tipe kalem, dia akan lebih suka main gas seperlunya aja. Paling kalau emang mau nyelip dia baru tarik agak dalam.
Dan kedua tipe orang ini itu sebenarnya bakalan ngasih perbedaan umur mesin yang lumayan loh. Jadi untuk mesin-mesin yang udah di bore up itu sebenarnya nggak semuanya bisa dibawa sama persis kayak motor standar, digeber-geber lah apalah segala macem. Jadi gue pengen saranin buat kalian kalau misalnya ngebor up motor matic itu ya udah yang paling pertama tuh udah pasti kalian harus konsultasi dulu sama orang yang bikin mesinnya apakah bisa digeber secara harian atau enggak. Kalaupun misalnya bisa, kalian juga harus kira-kira karena ya sayang motor aja lah daripada jebol lagi ya kan, duit lagi, sayang juga kan uang kalian. Nah, cara berkendara itu harus diperhatiin, jangan suka buka gas terlalu brutal. Maksudnya lu mau ngebut ya ngebut, cuman motor jangan terlalu dipaksa gitu loh. Yang standar aja bisa jebol, apalagi yang udah bore up, yang kondisinya udah nggak standar gitu loh. Poin yang terakhir, sebenarnya ini jarang banget orang mau bahas karena kan umumnya kan kalau orang ngebahas soal perawatan motor matic yang di bore up itu paling ya 4 hal tadi. Kalau nggak mesin sama bensin, kalau nggak olinya dicek, kalau radiator, kipas radiator dan ya temen-temennya juga harus diperhatiin, sama cara bawa motor. Nah, yang satu ini adalah tambahan dari gua dan itu gua dapat dari pengalaman gua sendiri. Jadi yang terakhir itu kalian harus perhatiin komponen kelistrikan. Terus tadi gua udah mau ke belakang situ tuh itu nggak jadi. Kalian harus perhatiin kelistrikan. Kelistrikan itu kayak ECU, ada dua ya, ECU standar dan ECU yang udah dimainin kayak gua, ECU Juken. Kenapa gua bilang harus merhatiin ECU? Karena gini loh, kondisi ECU yang error itu bakal bikin kinerja mesin juga nggak sempurna. Harusnya misalnya penyemprotan bensin di angka sekian, tapi akhirnya karena ECU error, pengiriman sensor error, dan performanya nggak akan keluar. Itu cuman bakal ngerusak mesin doang, dan itu udah terbukti. Beberapa dari temen gua yang ngebor up motor maticnya tapi ECU-nya standar, itu kan ada yang ECU-nya error lah, terus ada yang TPS-nya error lah, ya macam-macam lah. Intinya kelistrikan aja. Itu mesinnya nggak ada setahun jebol semua. Dan satu hal yang gue pelajarin juga dari gue pakai Juken ya, Juken itu kalau misalnya settingannya nggak ketemu, itu kan otomatis mesin bisa kebasahan, mesin bisa kekeringan, dan diantara dua hal tersebut itu nggak bagus karena ujung-ujungnya itu bakal ngerusak mesin yang udah capek-capek kalian bore up, udah capek-capek kalian keluarin duit, dan ujung-ujungnya rusak gara-gara kesalahan settingan. Itu share 58 gua waktu itu karena sedikit kekeringan, jadi ya wajar aja sih. Gua masih bisa memaklumi lah, namanya juga kita belajar ya kan, pasti ada trial dan errornya lah. Jadi untuk pembelajaran gua dan untuk pengalaman kalian juga, supaya kalian nggak ngikutin jalur yang sama kayak gua ya, ngerusakin mesin lewat settingan ECU yang ngaco. Jadi itu ECU, baik itu ECU standar atau ECU yang udah disetting kayak ECU Juken, Araser, kalian harus perhatiin settingannya. Lalu perhatiin juga kondisi perangkatnya, jangan sampai ECU-nya error. Terus juga jangan sampai komponen lainnya juga kayak TPS, kayak busi itu juga error terusak, jangan. Karena gini, unsur utama mesin bisa nyala itu ada 3, yaitu udara, pengapian, terus sama bensin. Kalau diantara salah satu unsur tersebut ada yang kurang atau ada yang kelebihan, mesin nggak bakalan beres kerjanya. Logikanya di situ. Jadi ya kurang lebih kalau untuk perawatan motor matic yang bisa gue jelasin ke kalian adalah 4 hal yang umum dan 1 hal yang gue dapetin dari pengalaman pribadi gue sepanjang gue main motor matic yang udah di bore up nih, si Coki ini. Dan ya benar-benar harus diperhatiin. Simpel sih, tapi benar-benar harus diperhatiin karena kalau enggak ya jebol lagi. Yay, RPM delay-nya udah hilang. Aduh. Cuman kondisi badan gue yang nggak gitu fit, gue nggak berani ngebut terlalu parah sih. Wah, narik terus. Narik terus, depan lampu merah kita harus ngerem.
Kilap. Dah. Bensin gue juga tinggal 1 nih, kayaknya nggak nyampe rumah nih. Tangerang siang bolong panas juga. Jadi kurang lebih kelima hal tersebut kalian harus bisa perhatiin, dan kalian harus, ya kalau kalian mau simpen ilmunya ya bagus, siapa tahu ada yang belum tahu ya kan, dan siapa tahu udah ada yang tahu tapi pengen nambah-nambah pengalaman juga lewat sharing-sharing kayak gini. Kalian bolehlah simak video ini. Gue juga banyak belajar kok dari orang. Sikat. Oke, jadi kurang lebih segitu aja vlognya. Kasian banget. Jadi kurang lebih segini aja vlognya, dan gue ketagihan narik ya. Kok gue ketagihan narik ya? Kenapa ini ya? Kayak tangan gue harus dikasih bedak ini biar nggak bisa narik ini. Terus jangan narik lagi. Kilap. Oke, jadi segitu aja. Gua Surya Rijal, gua pamit undur diri. Semoga dengan munculnya video ini bisa memadamkan kangen kalian ya setelah gua lama nggak upload. Jadi gua sekali lagi saya sorry, karena ya gua juga nggak menduga kalau bakal sesibuk itu sih. Dan kita ketemu lagi di video minggu depan, oke? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Dan nyalain dulu lampu sennya, kita mau belok kiri, ya kan? Habis itu pindahin ke kanan biar orang belakang lihat. Nah, tahan rem, buka gas sedikit. Oke, gaspol. Dan sampai berjumpa di video berikutnya. Gua Surya Rijal, gua pamit undur diri. Bye bye.